Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Tak terasa ya, kita sudah memasuki minggu keempat di bulan suci Ramadan ini. Karenanya mari kita tengok sejumlah persiapan yang telah dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan yang tengah menyiasati penerapan arus mudik yang aman dan terkendali. Pada perayaan Idul Fitri 2022 ini, Polres Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah melaksanakan apel gelar pasukan operasi ketupat candi sebagai cara penerapan aturan mudik yang aman dan sehat. Tak hanya itu, sebanyak 3.000 lebih personel taktis terlatih diterjunkan untuk mengamankan dan mengawasi dinamika situasi menjelang Lebaran di Kalimantan Barat. Di jalur laut, arus mudik Lebaran di Pelabuhan Nusantara Kendari juga menggelar apel untuk menyiapkan posko angkutan laut di setiap pelabuhan di Sulawesi Tenggara. Berikut informasinya. Kepolisian Resor Pekalongan, Jawa Tengah pada Jumat 22 April melaksanakan apel gelar pasukan operasi ketupat Candi 2022. Dalam apel ini juga dilakukan pemusnahan miras sebanyak 2.022 botol dari berbagai jenis dan merek. Ribuan botol minuman keras ini merupakan barang bukti dari hasil operasi cipta kondisi yang dilakukan oleh petugas selama Ramadan. Menurut Kapolres Pekalongan AKBP Arif Fajar Satria, setiap Lebaran selalu ada peningkatan aktivitas masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan gangguan Kamtipmas, gangguan Kamseltip Carlantas, dan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Guna mengantisipasi hal tersebut, Polri menggelar operasi terpusat sebagai upaya mewujudkan situasi yang kondusif selama Ramadan dan Lebaran. Dalam hal ini mengerahkan 325 personil Polri, kemudian dari TNI 42 personil, dengan total secara keseluruhan berjumlah 442 personil yang akan dikerahkan dalam menghadapi arus mudik dan juga menghadapi gangguan-gangguan Kamtipmas dalam pelaksanaan Idul Fitri 1443 Hijriah. Di tahun ini pemerintah telah mengizinkan masyarakat untuk mudik Lebaran dengan memenuhi persyaratan vaksinasi. Masyarakat diimbau untuk tetap memenuhi protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19 berkaca pada libur panjang sebelumnya di mana kasus penyebaran virus meningkat. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara mewartakan. Sebanyak 3.056 personil taktis terlatih dari sejumlah satuan diterjunkan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk melakukan pengamanan, pelayanan, dan pengawasan tindak pidana maupun tangkal aksi terorisme yang telah dipetakan masuk dalam dinamika situasi menjelang Idul Fitri. Seluruh personil yang tergabung dalam operasi kepolisian terpusat tersebut akan menempati 59 pos pengamanan terpadu serta sejumlah objek vital yang tersebar di 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat selama 12 hari, terhitung mulai tanggal 28 April hingga 9 Mei 2022. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Suryan Bodo Asmoro, Jumat 22 April mengatakan, selain pengamanan, personil yang bertugas juga akan membantu memberikan pelayanan kedaruratan terkait kesehatan maupun vaksinasi, bekerja sama dengan instansi terkait. Untuk Kalimantan Barat sendiri, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, pos PAM, pos pelayanan dan pos terpadu, jumlah seluruhnya ada 59, pos pengamanan ada 28, pos pelayanannya ada 26, dan pos terpadunya ada 5. Ini serentak di seluruh 14 kabupaten kota. Sedangkan personil yang dilibatkan untuk di Kalimantan Barat secara keseluruhan ada 3.056. Kapolda menambahkan sejumlah pelayanan prioritas yang diberikan kepada masyarakat jelang Idul Fitri. Di antaranya pengamanan bergerak melibatkan tim patroli reaksi cepat, pemantauan, pengawasan dan penindakan yang melibatkan intelijen, reserse kriminal hingga satuan elit khusus dari Korps Brimob. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan.
apel siaga kesiapan angkutan. Menjelang arus mudik Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kendari menggelar apel kesiapan posko Angkatan Laut di Pelabuhan Nusantara Kendari, Kamis 21 April. Apel kesiapan posko angkutan laut Lebaran ini diikuti oleh berbagai instansi dan lintas sektor terkait, di antaranya Lanal Kendari, Ditpolairut Polda Sultra, Dinas Perhubungan, Pelindo, Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kendari. Kepala KSOP Kendari Letkol Marinir Agus Winarto mengatakan, setiap pelabuhan yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara akan didirikan satu posko untuk memantau arus mudik Lebaran. Posko yang akan dibangun nantinya untuk pengaduan warga yang akan mudik, baik pengaduan keamanan, kesehatan, hingga konsultasi jadwal keberangkatan kepada petugas yang disiagakan. Posko untuk angkutan laut Lebaran di wilayah Sultra. Tiap pelabuhan nanti ada satu pos, Mas. Ya, tiap pelabuhan ada satu pos. Fasilitasnya kan yang sudah ada ini kita manfaatkan, kita tambah dengan petugas. Ya kan, kita tambah dengan petugas. Mungkin nanti juga ada sarana tambahan lah. Ya tentu sarana tambahannya nanti dari masing-masing instansi yang menyiapkan, contohnya dari kesehatan pelabuhan, nanti beliau akan menyiapkan tempat untuk pemeriksaan dan sebagainya. Posko pantauan mudik Lebaran Angkatan Laut ini akan disediakan mulai Kamis 21 April hingga 18 Mei mendatang atau saat arus balik nanti. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, selain berita mudik, kami juga masih memiliki berita lainnya yang dapat Anda saksikan pada portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan saluran News TV kami. Jadi pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasinya ya. Saya akan kembali lagi pada malam nanti pemirsa. Selamat menantikan waktu berbuka puasa untuk Anda di wilayah Indonesia Barat, dan selamat menikmati hidangan berbuka untuk Anda yang berada di Indonesia Timur dan Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.